Jumpa kembali di Kamus Kabar Otsus bersama saya Ines Marweri dan kami sudah kedatangan tamu yang tentu saja akan membagikan bagaimana penerimaan anggaran Otsus yang diterima selaku Kepala Distrik. Beliau terutama akan memperkenalkan diri. Halo, selamat siang. Selamat siang Apa Kakak kabar nih, Ines, Kak? puji Tuhan baik. Puji Tuhan, senang sekali Des juga senang sekali bisa melihat Kakak cantik di saat ini. Oh iya, bicara tentang dana otsus nih, tentu saja kita ingin melihat dampak manfaat yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Ines mau tanya nih Kak, kira-kira untuk tahun 2023 distrik Waibu sendiri memperoleh plot anggaran berapa besar nih? Iya baik, sebelumnya saya perkenalkan Siap, dulu diri silakan. saya, nama saya Jenny Susandeda, SSTP MKP, saya menjabat sebagai Kepala Distrik Waibu. Untuk tahun 2023 kami menerima dana otsus sebesar 1.200.000.000 rupiah yang terbagi di dalam dana block grant sebesar 1 miliar rupiah dan dana blok spesifik grant sebesar 200 juta rupiah. Baik, terima kasih. Apa saja program-program nih yang sudah dilakukan dari dana 1M lebih ini? Baik dari spesifik grant, dari block grant. Iya, baik untuk spesifik grant kami punya dana 200 juta. Ini diperuntukkan untuk eh, operasional. Jadi operasional ini termasuk di dalamnya alat tulis kantor, alat-alat kerja dan juga mungkin eh, untuk monitoring kegiatan ke kampung-kampung untuk lokus kerja kami itu yang diperuntukkan dari 200 juta. Baik, baik. Sedangkan dari dana block grant yang sebesar 1 miliar ini di dalamnya terikut ada beberapa kegiatan, ada 2 kegiatan sosialisasi, 2 kegiatan pelatihan, dan juga ada kegiatan infrastruktur di dalamnya, dan juga ada pembagian bibit kepada kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di distrik Waibu. Bisa lebih detail menjelaskan tentang sosialisasi apa saja dan bibit yang dibagikan ini di kampung apa saja? Baik, untuk sosialisasi kami punya 2 sosialisasi, yaitu sosialisasi di bidang pariwisata, terkait dengan peningkatan, potensi pariwisata Iya, dari iya, distrik iya. Waibu, dan juga sosialisasi terkait UMKM dan koperasi. Wah, keren. Dan juga untuk pelatihan, kami punya 2 kegiatan pelatihan. Ini ada pelatihan budidaya ikan air tawar dan juga pelatihan pengolahan pangan lokal. Eh, jadi keempat kegiatan ini sudah terlaksana. Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata sebagai pemateri langsung dan juga untuk UMKM Koperasi sebagai pemateri langsung Ibu Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM. Baik, baik. Iya, Iya. Lalu dari 1,5 tentu saja udah dibagi ya, 200 untuk spesifik grant dan untuk block grant 1M. Iya. Untuk penggunaannya nih sudah berapa persen? kami di dalam penggunaan Hmm. belum sampai 50%, Oke. karena di dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan dan juga dari spesifik grant itu ada ATK yang kami sudah cairkan dan sudah kami belanjakan, jadi mungkin tersisa untuk kegiatan pihak ketiga yaitu infrastruktur. Itu yang akan segera kami realisasikan setelah laporan pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi dan pelatihan kami masukkan. Baik, baik. Untuk program yang sudah digariskan dari besaran anggaran yang diterima nih kira-kira
adakah program yang lebih khusus lagi atau program yang benar-benar sudah diprioritaskan nih? Kalau ada apa? Kalau kami dari Distrik Waibu memang lebih memprioritaskan kepada beberapa kampung yang ada di wilayah danau. Iya. Karena ada kelompok-kelompok budidaya ikan air tawar yang memang memerlukan peningkatan sumber daya manusianya. Jadi kami lebih kepada pelatihan. Kemarin ketika kami mengadakan pelatihan hari Jumat di Kampung Dondai, hadir sekitar 11 kelompok dari 7 kampung, dari beberapa kampung yang ada di pinggiran danau, dan juga mereka sangat antusias untuk kegiatan ini, dan mereka memang meminta kalau bisa Sering-seringlah lakukan Iya, kegiatan seperti ini. sering-sering Ya karena tentu saja. mereka lebih senang kalau kami yang langsung turun ke Benar sana. sekali, iya. Jadi kegiatan ini juga sudah berdampak dan kami tinggal kerjasama dengan dinas terkait untuk ditingkatkan lagi. Iya. Dari distrik sendiri, cara penyaluran anggaran ini bagaimana? Mungkin penyalurannya itu seperti prosedur penyaluran realisasi keuangan pada umumnya. Jadi kegiatan dikelola langsung oleh pihak distrik dan kami bentuk panitia di situ. Jadi setiap kegiatan ada panitianya tersendiri dan mereka lah yang melakukan kegiatan-kegiatan dimaksud, selain berkoordinasi juga dengan dinas-dinas terkait untuk menjadi pemateri di kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. Iya. Selaku kepala distrik yang mau Ines tanyakan ini, dari kacamata kakak sendiri, ada dampak yang bisa dilihat dari penggunaan anggaran Otsus ini? Kalau ada, apa sih yang terlihat dari dana Otsus ini? Iya, jadi yang terlihat saya sudah mulai, jadi setelah kami buat kegiatan sosialisasi dan juga kegiatan pelatihan dan juga pasca kegiatan pemerintah Kabupaten Jayapura pulang kampung. Iya. Jadi saya melihat memang antusiasme masyarakat juga untuk mulai memberdayakan wilayah-wilayah atau lingkungannya untuk menjadi lokasi-lokasi pariwisata. Jadi sudah mulai bermunculan. Iya. Nah, makanya kami melihat memang ini sangat Dampaknya ya. iya, potensinya besar sekali karena wilayah Waibu mencakup darat dan juga danau. Dan kita memang saya bangga jadi kepala distrik Waibu karena wilayah Waibu ini danaunya bersih sekali. Jadi memang untuk potensi wisata di perairan danau itu sangat baik dan sangat bagus, menjanjikan sekali. Wah, ini 2 jari sudah angkat nih, kepala distrik yang masih muda, masih cantik, tentu saja ada inspirasi-inspirasi baru yang diberikan dan pasti saja masyarakat sangat senang. Lalu bagaimana nih cara pengawasan anggaran sendiri? Adakah trik khusus dari kepala distrik untuk mengawasi anggaran yang diberikan, baik untuk mengawas atau mungkin pegawai distrik yang dipercayakan atau untuk masyarakat atau kepala kampung yang dipercayakan? Mungkin bisa ditambahkan sedikit. Sebenarnya dari dana Otsus ini sendiri ada anggaran untuk monitoring, pengawasan. Nanti setelah bantuan diturunkan kepada kelompok-kelompok masyarakat, akan ada monitoring dan evaluasi. Jadi kami akan turun langsung ke kampung-kampung, ke kelompok-kelompok penerima bantuan dan kami akan melakukan monitoring di situ. Lalu setelah itu akan kami lakukan evaluasi untuk tindak lanjut ke tahun 2024. Baik. Adakah kendala yang ditemui saat turun untuk melihat secara real benar tidak kegiatan yang dilakukan atau mungkin mau melihat apakah benar-benar kegiatan ini dilaksanakan atau tidak? Selama ini ada kendala yang ditemui atau tidak? Sebenarnya evaluasi ini belum berlangsung karena bantuannya belum kami berikan. Jadi setelah laporan dari sosialisasi dan pelatihan ini kami masukkan, barulah kami akan melakukan
pemberian bantuan. Tetapi di dalam pengalaman saya untuk turun ke lapangan, ke kampung-kampung, saya tidak pernah mengalami kendala yang sangat berarti yang menghambat untuk kegiatan evaluasi dan monitoring. Dan selalu pihak aparat kampung dan masyarakat bekerja sama dengan baik dan sangat menerima kami dengan baik dan memberikan laporan yang memang real terjadi di lapangan. Berarti distrik Waibu ini bisa terbilang distrik yang cerdas ya, kampung-kampung yang bertanggung jawab. Mengapa tidak ya? Mengapa tidak distrik Waibu dipilih sebagai distrik anti korupsi? Masyarakatnya yang baik ya. Masyarakat sadar ya, sadar Iya. bagaimana sih menggunakan anggaran ini dengan Iya. baik. Iya, 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 baik, 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 baik. Apa dari distrik sendiri setelah melihat dampak yang dilihat dari masyarakat, dari penerima anggaran ini, mungkin dari distrik sendiri mengatakan ini anggaran tidak terlalu besar nih. Apakah akan ditambahkan di tahun berikutnya atau bagaimana? Bisa ditambahkan? Iya, sebenarnya saya sangat berharap ditambahkan untuk tahun depan. Tetapi untuk dampak dari masyarakat, saya sangat berharap bahwa masyarakat dengan adanya sosialisasi dan juga pelatihan, adanya bantuan-bantuan yang diterima, bisa muncul UMKM baru di distrik Waibu, bisa muncul lokasi pariwisata baru di Waibu. Itu yang saya sampaikan ketika saya membuka kegiatan-kegiatan ini. Jadi sudah saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat berharap masyarakat di Waibu punya produk unggulan tersendiri sehingga bisa kami pamerkan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura, provinsi, bahkan tingkat nasional. Apakah sudah ditemukan produk khusus dari Waibu yang kelak nanti dipromosikan? Kira-kira dari masyarakat ini mau sampaikan seperti apa? Sebenarnya untuk yang kecil-kecil sih sudah ada, Seperti Kakak. apa ya? Seperti makanan-makanan olahan sudah ada. Cuman memang mereka harus lebih diperhatikan. Diperhatikan dalam Harus arti dibina dibina, dan oke. didampingi juga dari dinas-dinas teknis sehingga mereka tidak patah semangat, tapi mereka bisa semangat bersaing dengan produk-produk yang lain. Sejauh ini yang dilihat di tengah-tengah masyarakat yang sudah menerima bantuan ini, apakah mereka sendiri mengembangkan dari 1 diberikan mereka bisa menambahkan jadi 2 atau 3? Apakah sudah terlihat dampaknya? Untuk dampak itu sendiri ya memang Mungkin bertahap ya? kami berharap seperti itu. Seperti itu, iya, iya, iya. Jadi berkelanjutan ya, jangan sampai setelah menerima bantuan ini terus berharap untuk tahun depan dapat bantuan lagi. Jadi tapi kami berharap setelah menerima bantuan ini tahun depan mungkin kami kasih ke kelompok yang belum menerima bantuan. Baik, baik. Nah, ini sudah termasuk inisiatif yang bijaksana ya, agar semua masyarakat yang ada di Waibu ini bisa merasakan juga. Mungkin Kakak bisa menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Waibu, pesan yang bisa mereka terima dari penerimaan dana otsus selain dari sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Baik, kepada para masyarakat distrik Waibu, saya sebagai kepala distrik, saya menghimbau dan saya sangat mengharapkan kerjasama, semangat, dan gotong royong sehingga program-program distrik yang kami turunkan dari dana otsus ada di kampung-kampung boleh menjadi salah satu gebrakan untuk keluar dan terciptanya UMKM mandiri masyarakat dari distrik Waibu. Ada kelompok-kelompok baru yang boleh keluar dan nama distrik boleh terbawa di situ harum sehingga boleh dikenal oleh masyarakat luas, baik kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Ketika kita punya produk UMKM sendiri, kita berdaya, kita punya potensi pariwisata, kita juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi pariwisata, dan juga kita bisa meningkatkan juga ekonomi kita. Jadi kita tidak harus kerja di kantoran, tetapi kita punya kreativitas sendiri sehingga kita berdaya dan
kita bersaing dengan masyarakat yang lain. Terima kasih. Iya, demikian masyarakat Kabupaten Jayapura buat mama, bapak, kakak dong semua yang sedikitnya sudah merasakan manfaat dari dana otsus. Mari, orang sama-sama menggunakan dengan baik, mengembangkan bagaimana usaha ini bisa eh, meningkat supaya orang sendiri bisa melihat dampak dari dana otsus ini orang rasakan sendiri supaya ketong bilang bahwa otsus ini gagal, tapi orang sendiri bisa alami bahwa sebenarnya otsus ini sangat berguna untuk tong semua. Kami akan kembali di kabar otsus selanjutnya.